Adi Permata Indra, NIM 1302104, jurusan Sejarah, Universitas Negeri Padang. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mulai menyerang Hindia Belanda melalui Tarakan, Kalimantan Timur. Kemenangan demi kemenangan didapat Jepang atas Belanda. Pada akhirnya, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Setelah Jepang menguasai Indonesia, Jepang mulai mempropagandakan gerakan 3A. Gerakan ini isinya adalah yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Saudara Asia. Dan Jepang juga melarang orang-orang Indonesia untuk berorganisasi dan berkumpul karena hal itu akan dapat mengganggu kedudukan Jepang di Indonesia. Demi kepentingan perang Jepang, Jepang menerapkan kerja paksa di Indonesia. Dan bahkan Jepang tidak segan-segan menghukum bagi siapa saja yang berani melawan perintah Jepang. Akibatnya, rakyat menderita kelaparan, sakit-sakitan, dan lain sebagainya. Dan anak-anak sangat menderita, bahkan kesehatan mereka sangat buruk sekali. Dan juga, perempuan dan anak-anak tidak luput dari kerja paksa yang diterapkan oleh Jepang. Bahkan, Jepang tidak segan-segan menyakiti, memperkosa, bahkan membunuh wanita-wanita pribumi. Demi untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya, Jepang membentuk PETA atau Tentara Pembelah Tanah Air untuk membantu pasukannya dalam melawan sekutu. Berikut ini adalah 5 standar berpikir sejarah yang dapat kita ambil dari pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama ialah unsur berpikir kronologis. Dalam pendudukan Jepang di Indonesia dapat kita lihat, setelah Jepang memiliki angkatan perang yang kuat, maka pada tanggal 11 Januari tahun 1942, Jepang mulai menyerang Hindia Belanda. Dan akhirnya, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada 8 Maret 1942 di Kalijati. Sejak saat itu, Jepang resmi menduduki Indonesia. Yang kedua ialah mengenai kesadaran adanya keberlanjutan. Dari peristiwa pendudukan Jepang dapat kita lihat, yaitu setelah Jepang mengalahkan Belanda, kemudian Belanda angkat kaki dari Indonesia, maka Indonesia resmi diduduki Jepang, dan segala hal menyangkut Indonesia, Jepang yang mengaturnya. Yang ketiga adalah konsep perubahan. Yang dapat kita ambil dari pendudukan Jepang di Indonesia adalah setelah Jepang menduduki Indonesia, struktur pemerintahan di Indonesia diubah menjadi struktur yang berbentuk sistem pemerintahan militer. Yang keempat adalah mengenai hubungan sebab akibat. Dapat kita lihat dari banyaknya organisasi militer yang dibentuk Jepang mengakibatkan banyak pemuda tanah air yang tertarik bergabung di dalamnya. Selain itu, kerasnya pemerintahan Jepang mengakibatkan masyarakat Indonesia semakin menderita baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan. Yang kelima adalah mengenai perbedaan masa lampau dan sejarah. Pendudukan Jepang di Indonesia bukan hanya sebagai masa lampau, tetapi sejarah yang sangat menentukan bangsa Indonesia hingga kini. Karena pendudukan Jepang sangat mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia secara umum pada waktu itu. Hal itu tidak bisa kita lepaskan dari perjalanan bangsa kita. Baik,
Pada kesempatan ini,